Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Irawan dengan NIM 1820201081. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Kompetensi Sosial Guru dengan Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Adapun yang pertama dari proposal skripsi ini adalah latar belakangnya. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Seorang guru sama seperti manusia lainnya adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya berdampingan dengan manusia lainnya. Guru diarahkan memberi contoh yang baik terhadap lingkungannya dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sekitarnya. Guru harus berjiwa sosial tinggi, mudah bergaul, dan suka menolong. Bukan sebaliknya, yaitu individu yang tertutup dan tidak memedulikan orang-orang di sekitarnya. Kompetensi sosial sangatlah penting dan harus dimiliki oleh seorang guru. Selain 3 kompetensi lainnya, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, dan kepribadian. Kompetensi sosial dianggap penting dan harus dimiliki oleh seorang guru karena guru itu sendiri merupakan bagian dari sosial masyarakat. Kinerja adalah kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, dan organisasi. Menurut Mangkunegara, dalam Wahyudi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja mengandung makna hasil kerja, kemampuan, prestasi atau dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas, berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dalam waktu yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan sesuai dengan norma dan etika yang ditetapkan. Nah, guru itu adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah, tapi juga pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. Nah, salah satu yang mempengaruhi kinerja guru adalah bagaimana kompetensi sosial yang dimiliki guru. Artinya, kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik, mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik. Nah, kondisi objektif ini menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat. Kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berupaya untuk membuktikan secara signifikan hubungan kompetensi sosial guru dengan kinerja guru yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasannya dalam bentuk proposal yang berjudul Hubungan Kompetensi Sosial Guru dengan Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Adapun permasalahan-permasalahan yang dapat diambil oleh peneliti, yang pertama itu identifikasi masalah. Adapun berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa permasalahan terjadi. Yang pertama, beberapa guru yang terkadang mengabaikan kompetensi sosial baik di dalam maupun di luar sekolah,
Dan yang kedua, terkadang guru lupa bahwa kompetensi sosial sangatlah penting sehingga berdampak terhadap kinerjanya. Adapun batasan-batasan masalahnya, yaitu penelitian ini memfokuskan pada kinerja guru, di mana guru harus meningkatkan kompetensi sosialnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini membatasi kinerja guru, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, hasil pekerjaan, dan pengembangan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Adapun rumusan-rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana kompetensi sosial guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Yang kedua, bagaimana kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Dan yang terakhir, bagaimana signifikansi hubungan kompetensi sosial guru dengan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui kompetensi sosial guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Dan yang terakhir, untuk mengetahui signifikansi hubungan sosial guru dengan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Oku Timur. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia pendidikan serta menjadi salah satu referensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, sebagai sumbangsi pemikiran yang positif dalam rangka kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan, dan apabila memungkinkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pembelajaran yang lain. Adapun manfaat secara praktisnya, yaitu bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Dan bagi penulis sendiri, manfaatnya yaitu dapat dijadikan kesempatan untuk ikut menyumbangkan pemikiran atau wacana baru dalam dunia pendidikan, terutama bagi lembaga yang bersangkutan. Dan santun dalam arti bisa menempatkan diri dalam masyarakat sekitar dan tetap menjunjung norma dan nilai-nilai. Dan yang terakhir, melaksanakan dan mengeluarkan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Adapun ruang lingkup kompetensi sosial guru, yang pertama, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa dengan indikator esensial. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sama pendidik dan tenaga kependidikan. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Adapun landasan-landasan teori dalam penelitian ini, yang pertama, kompetensi sosial guru. Pengertian kompetensi sosial guru. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ditampilkan melalui unjuk kerja. Kemendiknas nomor 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi dapat disimpulkan kompetensi guru sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi sosial adalah kemampuan atau kecakapan guru dalam bergaul dengan masyarakat. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial yang berperilaku santun. Sebagai makhluk sosial, guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemampuan guru berkomunikasi secara efektif dalam menarik dengan peserta didik, sama pendidik, dan tenaga pendidik. Guru adalah seorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membimbing anak didiknya.
ke arah perubahan yang baik. Guru memiliki tugas ganda yaitu mengajar dan mendidik. Kompetensi sosial memegang peran penting bagi perkembangan sosial seorang, sehingga seorang dapat mengekspresikan perhatian sosial lebih banyak, lebih simpatik, lebih suka menolong, dan lebih bisa mencintai. Adapun syarat-syarat kompetensi sosial. Seorang guru diharapkan memiliki kompetensi yang unggul, salah satunya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini dilihat dari segi kemampuannya menjadi bagian dalam dan memberi pengaruh terhadap masyarakat. Untuk mengukur kompetensi ini, beberapa unsur yang diperhatikan diantaranya: yang pertama, kecakapan komunikasi, lisan, tulisan, atau isyarat. Kedua, pemanfaatan teknologi, komunikasi dan informasi secara fungsional. Ketiga, mampu membaur dan bergaul secara aktif dan efektif dengan peserta didik, rekan guru, tenaga kependidikan yang lain, pimpinan, orang tua atau wali. Selanjutnya adalah kinerja guru. Pengertian kinerja guru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja guru yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Menurut Fatah, dalam Sudharma, kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Sementara Sudarmayanti mengatakan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance, yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja, atau penampilan kerja. Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di madrasah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya di madrasah, serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas pembelajaran. Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil kerja, tetapi juga ditunjukkan oleh perilaku dalam bekerja. Kinerja guru dituntut untuk selalu taat, jujur, mampu bekerja sama dengan tim, memiliki prakarsa, dan bersifat kepemimpinan yang mengayomi seluruh warga madrasah. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa menilai dan memahami kinerja guru tidak terlepas dari peserta didik sebagai subjek didik, dan tingkat prestasi belajar yang dicapai peserta didik merupakan gambaran kinerja guru sebagai perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Ini adalah indikator kinerja. Kinerja pegawai dapat dilihat dari berbagai kualitas pekerjaan yang dihasilkan, tingkat kejujuran dalam berbagai situasi, inisiatif dan prakarsa memunculkan ide-ide baru dalam melaksanakan tugas, sikap karyawan terhadap pekerjaan dalam kerjasama dan kendalan, pengetahuan keterampilan tentang pekerjaan, pelaksanaan tanggung jawab, pemanfaatan waktu secara efektif. Menurut the National Council for Accreditation of Teacher Education, dalam Supardi yang dapat dijadikan indikator standar kinerja guru antaranya adalah standar 1 yaitu knowledge, skill, dan disposition. Standar 2 itu assessment system and unit evaluation. Standar 3 yaitu field experience and clinical practice. Standar 4 diversity. Standar 5 faculty qualification, performance and development. Dan standar ke-6 ada unit governance and research. Indikator di atas menunjukkan bahwa standar kinerja guru merupakan suatu bentuk kualitas atau patokan yang menunjukkan adanya jumlah dan mutu kinerja yang harus dihasilkan guru, meliputi pengetahuan, keterampilan, sistem penempatan, dan unit variasi pengalaman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu yang pertama sikap, meliputi keyakinan, perasaan, dan perilaku yang cenderung pada orang lain atau sesuatu. Yang kedua adalah keterlibatan kerja, yaitu tingkat di mana seorang memilih berpartisipasi secara aktif dalam kerja, menjadikan kerja sebagai pusat perhatian hidup, dan memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang penting kepada penghargaan diri. Yang ketiga adalah perilaku, yaitu tindakan seorang dalam keadaan umum dan khusus. Yang keempat partisipasi, yaitu tingkat di mana seorang secara nyata ikut serta dalam kegiatan organisasi.
Yang kelima adalah penampilan, yaitu tindakan individu yang membantu mencapai tujuan organisasi, termasuk kualitas dan kualitas. Merujuk pada uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil kerja, baik dalam bentuk dokumen maupun efek dari proses pembelajaran yang berkembang dalam diri peserta didik. Dalam pelaksanaannya, seorang guru memainkan peran dalam beberapa peran, yaitu sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu variabel dan definisi operasional. Variabel dalam penelitiannya adalah variabel pengaruh atau X, yaitu kompetensi sosial guru, dan variabel terpengaruh atau Y, yaitu kinerja guru. Definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian adalah yang pertama kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial guru yang dimaksud di sini adalah kemampuan guru berkomunikasi atau berinteraksi dan bergaul secara baik dengan siswa, sama guru, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitarnya. Adapun indikator dari kompetensi sosial itu meliputi berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan bergaul secara satu dengan masyarakat sekitar. Kinerja guru. Kinerja guru yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya di madrasah, serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas pembelajaran. Untuk menilai kinerja seorang dapat dilihat dari kemampuan kerja, kerajinan, disiplin, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan atau hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Jadi, kinerja guru tidak hanya dilihat dari hasil kerja yang dilakukan saja, tapi kinerja yang dapat dilihat dari bagaimana seorang guru bersikap dan berkomunikasi dengan baik dan selama melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur yang berjumlah 17 orang. Menurut Suharsimi Arikunto, jika jumlah populasinya kurang dari 100, maka sampelnya dapat diambil 100%. Sementara jika populasinya lebih dari 100, dapat diambil sampel penelitian antara 10-15% atau 20-25% dan seterusnya. Jadi penulis mengambil sampel penelitian seluruh guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur dengan jumlah 17 orang. Jenis data dan sumber data. Jenis data kuantitatif. Dalam data kuantitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif adalah mengetahui seberapa besar hubungan kompetensi sosial guru dengan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat uraian atau penjelasan untuk mengetahui hubungan kompetensi sosial guru dan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Selanjutnya adalah sumber data. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah yang pertama data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber utama peneliti adalah seluruh guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Oku Timur. Dan yang kedua data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Kemudian dokumentasi merupakan sumber dan sekunder. Adapun teknik-teknik yang peneliti lakukan dalam observasi ini, teknik-tekniknya yang pertama adalah observasi. Observasi langsung dilakukan terhadap objek tempat berlangsungnya suatu peristiwa, sehingga melakukan observasi bersama objek yang ditelitinya. Yang kedua adalah angket. Angket dalam penelitian ini yaitu angket kompetensi sosial guru, kinerja guru yang diberikan kepada kepala sekolah guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Dan yang terakhir adalah studi dokumentasi. Dalam penelitian, teknik dokumentasi akan digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan jumlah siswa, jumlah guru, struktur organisasi sekolah, visi misi, dan lain sebagainya.
Ini adalah teknik analisis data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan soal yang diuji tingkat validitas dan reliabilitas. Untuk mengetahui data adalah penelitian ini, maka penulis menggunakan rumus statistik. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara kompetensi sosial guru dan kinerja guru, penulis menggunakan rumus produk momen. Rumus presentasinya sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%. Adapun P itu nilai yang diperoleh dari F dibagi N kali 100%. F adalah frekuensi atau jumlah responden dan N adalah jumlah sampel. Kedua adalah rumus TSR sebagai berikut, yaitu tinggi sama dengan M plus 1 SD ke atas, sedang sama dengan M-1 SD sampai dengan M plus 1 SD, dan rendah M-1 SD ke bawah. Dan yang selanjutnya adalah rumus produk momen, yaitu mencari nilai dasar dan mencari jumlah kuadrat. Nah, itulah tadi pemaparan dari proposal skripsi saya dengan judul hubungan kompetensi sosial guru dan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Oku Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.